Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Jaria dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang data yang sudah saya kerjakan. Adapun di sini terdapat data gaji pegawai PT Makmur Selalu, dan juga terdapat di sini ada 9 karyawan dengan berbagai macam nama, dan juga di sini terdapat kode back, yaitu bisa dilihat bahwa di bagian bawah terdapat tabel bagian, yaitu kode back, ADM, MAN, dan PRS, yang merupakan bagian dari ADM merupakan administrasi, MAN merupakan manajemen, PRS merupakan personalia, dengan di sini terdapat tunjangan dari berbagai bagian dengan berbeda-beda. Adapun bagian administrasi terdapat tunjangan 100.000, bagian manajemen terdapat tunjangan 150.000, dan yang terakhir adanya personalia dengan tunjangan 900.000. Adapun di sebelah kita dapat lihat bahwa di sini terdapat tabel gaji dari setiap golongan, yaitu golongan A mendapatkan gaji pokok sebanyak 1.200.000. Adapun golongan B terdapat gaji pokoknya 1.500.000. Adapun golongan C mendapatkan gaji pokok sejumlah 2 juta. Nah, di sini untuk mencari dari bagian, maka teman-teman bisa mengklik terlebih dahulu di sini bahwa terdapat rumus, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung C4. Apa C4? C4 itu merupakan kode back tadi. Di sini C dan di sini 4, yang berarti bahwa dapat kita lihat tadi bahwa kode back di sini adalah ADM. Nah, lalu ini titik koma, dan juga nanti di sini yang bagian merah terdapat pemblokan dari bagian kode back sampai tunjangan, yaitu dari ADM sampai angka 900.000. Nah, di sini juga ditambahkan dolar sesuai dengan yang ada di rumus. Dan juga terdapat titik koma lagi. Lalu di sini ada angka 2, yaitu merupakan bahwa di sini merupakan bagian 1, yang di sini merupakan bagian 2. Maka jika di sini 1, maka nantinya akan tampil di bagian ini merupakan ADM ini, bukan yang administrasi, begitu. Jadi setelah angka 2, maka kita akan tutup kurungnya, maka akan menghasilkan administrasi. Lalu jika sudah ini, maka teman-teman bisa menarik ke bawah gitu, maka kolom yang kosong akan terisi dengan otomatis. Adapun di sini kita lihat bahwa terdapat golongan A, A, B, A, C, C, B, B, C. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa golongan ini merupakan kunci dari gaji pokok ini. Kenapa begitu? Karena untuk mencari gaji pokok sendiri menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, lalu E4, yang berarti E dan golongannya ini adalah tadi A. Lalu di sini sama seperti rumus yang tadi, hanya saja berbeda di bagian yang merah ini, karena pemblokannya dari G22 atau dari bagian golongan A sini sampai angka 2 juta. Nah, di sini juga ditambahkan dolar, lalu habis itu terdapat titik koma, lalu menggunakan rumus yang ada, yaitu 2, lalu tutup kurung, maka terdapatlah hasil gaji pokok golongan A, yaitu 1.200.000, sama dengan tabel yang di bawah. Adapun untuk tunjangan, di sini kita dapat melihat dari rumus ini bahwa terdapat sama dengan VLOOKUP
buka kurung D4. D4 ini merupakan bagian, jadi kita memblok bagian D4. D dan ini 4, berarti administrasi. Lalu habis itu titik koma, lalu kita blok kembali dari C22 sampai E24, yaitu bagian ADM sampai 900.000 tadi. Dan juga harus menambahkan dolar tentunya. Dan hanya saja sedikit berbeda bahwa di akhir ini diakhiri angka 3, karena seperti yang saya sampaikan tadi, jika angka 3 ini diganti angka 2, maka bagian ini yang akan muncul, bukan tunjangan. Oke, setelah itu baru kita tutup kurung, maka terdapatlah hasil tunjangannya 100. Nah, setelah itu untuk hasil yang sudah kita dapatkan tadi bisa ditarik untuk ke bawah agar terisi otomatis seperti yang saya sampaikan tadi. Adapun di sini untuk mencari PPh tentunya menggunakan rumus sama dengan 10%. Di sini sudah dijelaskan bahwa PPh itu adalah 10%. Maka rumusnya sama dengan 10%. Di sini terdapat bintang atau yang biasanya di dalam Excel itu disebut kali. Lalu habis itu dibuka kurung, F4 merupakan gaji pokok dan juga ditambah G4 yang berarti tunjangan. Nah, setelah itu tutup kurung lalu di enter yang menjadikan PPh dari karyawan pertama yaitu 130. Nah, setelah dapat ini maka teman-teman bisa menariknya langsung ke bawah sehingga akan otomatis kembali. Adapun untuk gaji bersih kita dapat mencarinya menggunakan rumus sama dengan F4, yaitu gaji pokok ditambah G4 tunjangan dikurang H4 yang berarti PPh tadi. Nah, lalu habis itu kita enter, maka terdapatlah 1.170.000. Lalu habis itu kita tarik kembali ke bawah, maka akan menghasilkan hasil yang dapat Anda lihat di layar. Adapun di sini terdapat total gaji dari semua karyawan, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu buka kurang, I4 merupakan gaji karyawan pertama, lalu sampai I12 yaitu gaji karyawan yang ke-9, lalu tutup kurung dan enter, maka terdapatlah di sini jumlahnya 15.795.000. Nah, dan juga di sini terdapat minimum. Nah, untuk mencari minimum ini kita dapat menggunakan rumus sama dengan min buka kurung 1I4, yaitu merupakan gaji bersih karyawan pertama sampai gaji bersih karyawan ke-9. Itu di blok, lalu habis itu tutup kurung lalu di enter, maka terdapatlah 1.170.000. Adapun untuk jumlah maksimum dari gaji bersih tersebut yaitu menggunakan rumus sama dengan max buka kurung I4, yaitu gaji karyawan pertama tadi sampai gaji karyawan ke-9. Lalu setelah itu tutup kurung, maka kita enter, maka akan menghasilkan 2.610.000. Adapun di sini rata-rata dari gaji bersih mereka yaitu menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, kita blok kembali dari gaji bersih yang pertama sampai gaji bersih karyawan ke-9, lalu kita enter, maka terdapatlah di sini 1.755.000. Dan juga yang terakhir ada standar deviasi, yaitu dari gaji bersih ini tadi ya, menggunakan rumus sama dengan STDEV titik S buka kurung, lalu kita blok kembali gaji bersih karyawan pertama sampai gaji bersih karyawan kedua, lalu kita tutup kurung, maka dapatlah hasil yang kita inginkan, yaitu 473.570.22 rupiah.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari data yang sudah diserahkan ke saya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.